yang menjadi muslih, bukan soleh, maka resikonya selalu akan mendapatkan tantangan-tantangan dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Jadi kalau Anda menjadi baik, tantangannya diri Anda sendiri. Ingin sholat berjamaah ke masjid, tantangannya diri Anda. Bisa nggak mengatasi rasa malas itu? Ingin ngaji Quran, bukan Qurannya yang susah, Andanya yang hese. Ya kan? Hese kan kalau ditafsir jadi HS juga ya. Jadi manusianya yang susah, bukan Qurannya. Buktinya yang anak kecil bisa hafal Quran. Yang kata orang nggak bisa melihat, kata saya Allah tutup pandangannya dari maksiat, bisa menghafal Quran. Yang tua nggak ada ketuaan, hafal Quran. Yang muda nggak ada kemudaan, hafal Quran. Ya, yang dihafalkan sama, tebalnya sama, juznya sama, jumlah suratnya sama. Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi ini gambarannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi saleh, problem pertamanya harus mampu mengentaskan kendala secara internal dalam diri kita. Rasa malas, ragu-ragu, kurang disiplin, itu pribadi. Tapi kalau kita ingin menjadi muslih, ngajak orang lain dekat dengan Al-Quran. Apalagi levelnya semakin tinggi. Berdakwah, menerangkan yang baik-baik, menjauhkan dari kemungkaran. Pasti otomatis akan mendapatkan penerimaan-penerimaan yang tidak seragam. Minimal akan ada yang menentang. Itu sudah fitrah. Jadi kalau jadi dai nggak mau ditentang, itu artinya keluar dari fitrah. Ya, jadi ulama tidak ingin diuji dengan pertentangan, itu artinya keluar dari fitrah. Ketika seseorang ingin jadi muslih, mau jadi alim kah, jadi dai kah, mubaligh kah, atau profesi macam-macam kah, sepanjang muslih. Anda misalnya seorang pedagang, ingin menjauhkan dari riba, pasti akan ada tantangan. Ingin ngajak orang lain menjauh dari riba, ada tantangan. Ingin mengajak orang lain ke masjid, amar ma'ruf, ada tantangan. Dan di antara tantangan yang mungkin ada, khususnya muslih yang meneruskan risalah Nabi, para ulama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan ulama yang benar itu mewariskan warisan Nabi. Apa warisan Nabi itu? Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama. Dan Nabi nggak pernah mewariskan dirham dan dinar. Bukan amplop yang diwariskan. Ya, bukan tarif yang diwariskan. Jadi ulama yang benar itu walakinnahum warathul ilma. Akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan pengetahuan. Jadi kalau mendapatkan ulama yang mengajarkan pengetahuan, ya, awas. Tanpa menghadirkan aspek-aspek duniawi yang kentara, itulah warathatul anbiya. Tidak diukur ilmunya dengan amplopnya. Apalagi meminta tarif misalnya. Nah, resikonya orang-orang seperti itu ketika menjadi muslih, itu pasti ada tantangan. Dan salah satu tantangannya adalah jika di zaman Nabi yang disoal adalah risalahnya melalui Qur'annya, maka di era-era berikutnya akan ditemukan melalui misalnya keterangan-keterangannya. Ya, terjadi sekarang. Anda bisa melihat ada ustadz, alim, ulama, videonya dipotong, diadukan dengan ustadz lain, dipotong di soal potongannya, ada yang begitu. Ya, tujuannya apa? Bukan potongan videonya, tujuannya untuk menjatuhkan ulamanya sehingga fiqh, kredibilitas ulama itu turun, gak ada yang mau ngaji lagi. Padahal dari 10 persoalan 9 mungkin benar, satunya mungkin keliru. Apakah karena satu itu 9-nya dihilangkan? Nah, ini yang dilakukan orang dulu itu seperti itu. Qurannya disoal. Sebab kalau Qurannya disoal jatuh, itu jatuh kerasulannya. Jelas? Terjadi sekarang nggak? Nah, itu yang ingin saya maksudkan yang pertama di sini. Nanti itu ada masuk babnya. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati ya. Kalau nanti menemukan misalnya siapa saja guru-guru kita itu dan terkenal baik, terkenal mulia dan sebagainya, tiba-tiba misalnya isu muncul potongan atau muncul di media A, B dan C sesuatu yang terpotong dan tidak dikonfirmasi dan terviralkan secara menyeluruh, itu pasti ada sesuatu yang tidak tepat di dalamnya. Nanti kalau sudah masuk ke Ali Imran ayat 83 kita akan masuk ayatnya. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada tipikal masyarakat sakit. Kalau menemukan sesuatu asal bisa jadi berita, mereka langsung broadcast. Oh. Ayatnya ada. Kita kan baru ayat 23 Al-Baqarah. Nanti setelah Ali Imran kita dapatkan. Ya. Jadi broadcasting itu ada zaman jahiliyah juga. Ya, dan ada juga pelaku-pelakunya. Nanti kalau sudah masuk kerinciannya saya tunjukkan satu-satu dan data sejarahnya kita turunkan. Ini
ini bukunya, ini kitabnya, ini orangnya, ini tahqiqnya, ini biografinya sampai ke ujungnya. Supaya kita paham. Nah, kalau ada yang begitu pun bagaimana meresponnya? Ada ilmunya lagi. Bukan mencela, dari mulai meninggalkan sampai mendoakan. Indah kan? Indah gak? Ya, jadi kalau ada sesuatu yang menyoal Qur'annya, kata Qur'an jangan balas dicela. Karena mencela yang tercela itu buang-buang energi. Nanti ada An-Nisa ayat 140. Di Quran surah keempat ayat 140. Ya. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika ada orang-orang yang berupaya, awas hati-hati nih, menyoal Al-Quran atau mengotak-atik ayat Quran sesuai kepentingannya, atau mengolok-oloknya, atau mengolok-olok syariat, kata Quran jangan sibukkan dengan mencela. Tinggalkan aja, acuhkan. Ya, itu sekarang kan problemnya banyak dilihat, ya kan? Di download, dilihat, di komen. Ya begitu di komen banyak menyebar. Kata Quran acuhkan aja. Kalau tayangan gak usah ditonton, ratingnya turun gak akan muncul lagi. Ya, jadi kontroversi itu karena banyak dibahas. Kalau ditinggalin ya sudah selesai. Ya, tapi indahnya kata Quran, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sambil didoain sampai mereka mau sadar bahwa itu salah. Ketika mengerti bukunya nggak dibaca, kajiannya nggak diikutin, ditinggalkan, itu sadar ada yang salah, mereka mau balik lagi. Kalau sudah seperti itu, aja tunjukkan pada jalan yang baik. Indah nggak Qurannya? Indah. Jelas ya?